Video unggahan Chelsea bikin Raheem Sterling terancam sanksi. Menurut laporan Daily Mail, tersedia video yang menampilkan gol penalti yang dilesakkan oleh Cole Palmer ke gawang Tottenham dalam pertandingan Liga Inggris The Blues versus Spurs. Setelah gol tersebut, pemain Chelsea merayakannya di salah satu sudut lapangan. Chelsea kemudian membagikan video momen kemenangan mereka melawan Tottenham Hotspur di platform media sosial. Hal ini menyebabkan Raheem Sterling berpotensi mendapatkan sanksi. Fans Tottenham terlihat melemparkan sesuatu ke arah Sterling sebagai respons terhadap video tersebut. Suatu momen juga terlihat di mana Sterling memberikan respons dengan melemparkan sesuatu kembali ke tribun. Insiden yang hampir tidak terdeteksi ini akhirnya terungkap melalui unggahan Chelsea. Saat ini, sedang dilakukan investigasi untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raheem Sterling. Sterling berisiko mendapat sanksi serupa dengan Richarlison, yang tahun lalu dikenai hukuman karena melemparkan suar ke arah penonton. Pemain asal Brasil itu dilarang bermain dalam satu pertandingan dan dikenai denda. Performa Sterling turut membantu Chelsea meraih kemenangan 4-1 atas Tottenham di Tottenham Hotspur Stadium. Meskipun mencetak gol, kontribusinya dianulir oleh VAR. Dalam pertandingan tersebut, Chelsea awalnya tertinggal setelah gol Dejan Kulusevski. Namun, tim biru berhasil menyamakan skor melalui gol penalti yang dicetak oleh Cole Palmer setelah diberikan hadiah penalti dan kartu merah kepada Tottenham melalui penggunaan VAR. Pada babak kedua, Tottenham Hotspur harus menghadapi kartu merah kedua setelah Destiny Udogie melanggar Raheem Sterling. Chelsea akhirnya menambah 3 gol lagi melalui aksi Nicholas Jackson. Paul Merson dukung Chelsea redam Manchester City. The Blues mengakhiri rekor tak terkalahkan Spurs di musim ini dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di London Utara. Hasil ini sangat signifikan bagi Chelsea, mengangkat posisi mereka ke peringkat 10 dan menjaga Tottenham tetap di bawah Manchester City di puncak klasemen. Saat ini, tim asuhan Mauricio Pochettino bersiap untuk menghadapi The Citizens pada Ahad mendatang. Ini akan menjadi ujian besar bagi klub yang berkantor di Stamford Bridge, terutama setelah menelan 6 kekalahan berturut-turut dalam 6 pertemuan terakhir dengan anak asuh Pep Guardiola, dengan agregat skor 10-0. Penting untuk dicatat bahwa kemenangan terakhir Chelsea atas Manchester City terjadi pada final Liga Champions 2021. Meskipun terdapat selisih 12 poin di klasemen saat ini, Paul Merson berpendapat bahwa setelah berhasil memprediksi dengan benar bahwa Chelsea tidak akan kalah dari Tottenham, mereka memiliki peluang yang baik untuk bersaing melawan juara bertahan Premier League tersebut. Jika Chelsea meraih hasil imbang, itu tentu merupakan pencapaian yang baik, namun bukanlah hasil yang diperoleh secara cuma-cuma, Merson menyatakan kepada Sky Sports. Bertanding di hadapan 38.000 penonton di Stamford Bridge melawan tim terbaik dunia, para penggemar Chelsea menginginkan kemenangan, bukan hanya memastikan ketidakkalahannya oleh 2 atau 3 tim. Ketika Anda bermain untuk klub besar, harapannya adalah keluar dan meraih kemenangan atau minimal mencoba melakukannya. Chelsea memiliki tradisi memenangkan trofi. Tottenham pasti akan memberikan perlawanan kepada Chelsea, itulah sebabnya saya yakin mereka akan mencapai sesuatu yang positif. Ini menjadi keuntungan bagi Chelsea. Man City akan memiliki pendekatan yang sama. Chelsea akan menjadi tantangan yang sulit bagi mereka, tidak diragukan lagi, tetapi Man City juga akan memberikan tekanan besar. Pertandingan ini menjadi momen di mana Man City menyadari bahwa mereka harus tampil sangat baik untuk meraih kemenangan. Enzo Fernandez masih diragukan tampil versus Man City. Chelsea di bawah arahan Mauricio Pochettino mampu membangun momentum kemenangan dengan mengalahkan Spurs 4-1, namun keberhasilan meraih 3 poin tersebut ternyata diimbangi dengan cedera Enzo Fernandez. Pemain asal Argentina itu hanya bermain selama 58 menit karena mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Meskipun kabar cedera Enzo tidak terlalu serius, yang membuatnya tidak perlu absen dalam jangka waktu lama, kondisinya masih belum dipastikan untuk tampil dalam pertandingan krusial melawan Man City. Football London memberikan informasi bahwa Enzo saat ini belum ikut dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di Cobham Pusat Pelatihan Chelsea. Jika Pochettino memutuskan untuk tidak memaksakan kehadiran Enzo, Leslie Ugochukwu memiliki peluang untuk menggantikan peran pentingnya dalam tim.
Chelsea datangkan kembali Harry Kane ke Premier League. David Ornstein, mantan jurnalis BBC, menepis kemungkinan Chelsea merekrut Ivan Toney pada bursa transfer Januari mendatang. Menurutnya, selera transfer The Blues masih cukup eksklusif. Oleh karena itu, David Ornstein menyatakan bahwa salah satu opsi penyerang yang paling masuk akal untuk Chelsea di bursa transfer adalah Harry Kane dari Bayern Munchen. Chelsea memang sedang mencari penyerang, namun apakah Ivan Toney memiliki usia dan profil yang sesuai, ungkap David Ornstein kepada NBC Sports. Saya tidak berpikir bahwa Toney berada di urutan teratas dalam daftar prioritas Chelsea saat ini bertentangan dengan laporan yang beredar. Mereka menginginkan penyerang berkelas, seorang seperti Harry Kane, tambah jurnalis tersebut. Fabrizio Romano, seorang ahli transfer, menyatakan bahwa Ivan Toney merasa senang mendengar minat dari Chelsea dan Arsenal yang berencana mendapatkannya dari Brentford. Namun, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Chelsea masih mencari penyerang yang memiliki tingkat prestise lebih tinggi daripada Toney. Sementara itu, Arsenal masih menilai situasi sebelum bursa transfer dibuka. Saat ini, belum terdapat kesepakatan dengan pemain Toney atau Brentford, tetapi yang pasti adalah dia menghargai tawaran dari Chelsea dan Arsenal, kata Romano. Kita perlu memperhatikan situasi Arsenal pada bulan Desember, karena keputusan transfer tersebut bergantung pada posisi mereka di Liga Champions dan peringkat Liga Inggris, jelasnya. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membeli Ivan Toney, terutama dengan biaya yang mencapai 65 juta pound sterling, tandas Fabrizio Romano. Chelsea bidik penghancur Manchester United. Ronnie Budgie sedang menikmati popularitasnya setelah menjadi penyebab kekalahan Manchester United di Liga Champions 2023 hingga 2024. Manchester United harus menelan kekalahan yang memalukan dengan skor 3-4 dari FC Copenhagen pada pertandingan keempat Grup A. Meskipun awalnya Setan Merah unggul 2 gol berkat kontribusi Rasmus Højlund, FC Copenhagen memberikan perlawanan sengit. Gol dari Mohamed Elyounoussi dan penalti yang dihasilkan oleh Diogo Gonçalves membuat kedudukan sama kuat di Stadion Parken. Meski Setan Merah sempat memimpin lagi melalui penalti Bruno Fernandes di babak kedua. Meski begitu, menjelang akhir pertandingan, Lucas Lerager mencetak gol krusial, sementara satu tendangan dari Ronnie Budgie menjadi penentu kemenangan FC Copenhagen 4-3 atas Manchester United dalam Liga Champions 2023 hingga 2024. Sebelumnya, penampilan impresif Ronnie Budgie dalam beberapa turnamen telah mencuri perhatian, bahkan membuat Chelsea tertarik. The Blues bahkan mengirim perwakilan untuk memantau Budgie, dengan harapan bisa merekrutnya ke Stamford Bridge, seperti yang dilaporkan oleh Sport Witness. Namun, upaya Chelsea dapat menghadapi kendala karena manajemen mereka disebut belum tertarik untuk meminjamkan atau menjual pemain muda berbakat tersebut ke klub lain. Sementara Chelsea berusaha merekrut Ronnie Budgie, ada kemungkinan mereka juga akan kehilangan Thiago Silva dalam bursa transfer mendatang.